Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kualifikasi eSport World Cup 2025 yang sedang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Kualifikasi ini untuk mencari 4 pemain tambahan lagi untuk menemani Magnus Carlsen dan yang lain-lain untuk bermain di event utama tanggal 29 Juli beberapa hari mendatang. Di video tadi siang sudah kita ulas satu permainannya Dani Dubov yang gagal di babak penyisian grup kawan dan gak lolos ke babak berikutnya, babak knockout. Cukup disayangkan memang performanya Dani Dubov ini menurun kawan. 2 tahun terakhir ini ya kita lihat permainannya gak ciamik lagi Daniel Dubov kawan. Gamenya sudah kita ulas satu gamenya. Bagi kawan-kawan yang belum nonton, nanti di akhir video ini saya sertakan linknya. Tinggal kalian klik bagaimana Dani Dubov ini melawan Vidit Santos Gujrati. Nah, Dani Dubov tergabung di grup A sudah sedikit saya jelaskan, jadi tak perlu saya ulangi lagi. Kita akan lihat satu game di grup B kawan. Di hari pertama memainkan penyisian di grup A dan di grup B. Nanti malam di hari keduanya memainkan ya grup C dan grup D kawan. Nah, di grup B yang lolos adalah Alexander Bortnik, Andriy Shevchenko, Nihal Sarin, dan Grandmaster asal Mesir. Jadi setiap grupnya diambil 4 pemain untuk melaju ke babak knockout. Dari babak knockout itu disaring 4 pemain untuk lolos ke babak atau event utama tanggal 29. Oke, untuk game kali ini kawan saya pilih permainannya Alexander Bortnik ketemu Nihal Sarin pada game keempat. Nanti kalian akan lihat bagaimana cantiknya serangannya Grandmaster asal negeri Pridavan Nihal Sarin dengan 3 langkah briliannya. Seperti apa? Pion D4 diawali oleh Nihal Sarin. Kuda F6, kuda F3. Apakah kita dapat London System kawan? Ya, untuk menghindari London System, Alexander Bortnik bermain dengan pion D6 saja ya. Langsung cover diagonal ini untuk mencegah gajah F4. Tidak kita dapat London System. Pion G3, pion G6 kawan, gajah G2, gajah G7, rokade, rokade. Nah, di posisi ini kawan, kalau kita main prinsipal pion C4 kita mainkan untuk mendapatkan center kawan, dan permainan berubah ke dalam bentuk King's Indian Defense variasi Viajento atau Yugoslav kawan. Ya, biasa akan diikuti mungkin kuda C6, kuda C3, pion A6, baru sekarang pion H3 ataupun juga dengan pion E4. Atau pion D5 juga banyak yang memainkannya. Kuda ke A5 serang pion di sini, kuda ke D2 proteksi pion, pion C5 menteri C2. Kalau kalian memilih dengan jalur pion H3 seperti ini, hitam akan keluarkan benteng kawan. Di lajur B ada pion E4 dan bisa kalian lanjutkan mungkin manuver kuda D7 atau mungkin langsung pion B5. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tidak bertransposisi ke bentuk King's Indian Defense pion C4, tapi pion A4. Bortnik membalas dengan pion A5. Kemudian kuda C3 ada pion D5. Baru sekarang dimainkan oleh Alexander Bortnik. Ya, Bortnik ini merupakan pemain kuat di permainan cepat. Sering menang juga di Title Tuesday ya. Nah, sekarang dia bermain di eSport World Cup. Masih di babak kualifikasi kawan. Benteng E1, lanjut Nihal Sarin, Bortnik dengan pion C6 untuk pertahankan petak B5-nya. Kalau engine menyukai, sudah saatnya kuda ini dikembangkan. Sejak tadi kawan, di sini pun engine menyarankan kuda ini segera dikembangkan daripada pion D5. Oke, pion D5 juga bagus, sangat prinsipal juga, hentikan atau kontrol petak pusat. Tapi setelah benteng E1 sudah saatnya kuda C6 dikembangkan, tapi memilih dengan pion C6 untuk mencegah pergerakan kuda B5. Dan Nihal Sarin sekarang waktunya dobrak petak pusat dengan pion E4. Pion D pukul pion E4, kuda ambil balik, kuda pukul kuda E4, ambil balik dengan benteng. Nah, kalau tadi dengan adanya kuda C6 ya, bisa bantu tekan pion D4. Tapi sudah tidak ada kuda C6 kawan. Ada kuda D7, siap juga lompat ke F6. Dan kalau kita main mungkin pion C3 ya, untuk perkuat diagonal ini, ya kuda F6. Oleh karena itu, Nihal Sarin tarik mundur bentengnya saja ke E1 untuk menghindari tempo kuda F6. Setelah kuda F6, baru pion C3 lanjut Nihal Sarin, kemudian gajah G4, menteri B3, menghindari pin, menekan pion yang di sini. Dan Alexander Bortnik di sini kawan memutuskan menukarkan gajah terangnya dengan kuda F3.
Apakah keputusan yang bagus? Menurut engine bagus juga, atau keluarkan menteri, tapi memang ini langkah tepatnya. Gajah sikat kuda F3 ambil balik oleh gajah, kemudian menteri D7 pertahankan baris ketujuhnya, koneksikan dua benteng siap dikeluarkan oleh Alexander Bortnik, juga pertahankan pion E7-nya dari tekanan benteng. Di sini gajah F4 lanjut Nihal Sarin, Bortnik melangkah kuda ke D5, buka diagonal gelapnya, tekan gajah gelap, mencoba menantang pertukaran dengan gajah terang. Di sini gajah E5 menantang pertukaran sesama gajah gelap. Ditahan dengan pion E6 untuk perkuat posisi kuda, dan Nihal Sarin menukarkan gajah gelap pukul gajah G7. Sekarang hitam tidak punya gajah Viajento lagi, sedangkan putih masih punya, kawan. Engine menyatakan permainan ini masih dirasa cukup berimbang, dan Nihal Sarin melanjutkan dengan pion H4-nya. Pion H5, salah satu langkah standar untuk menghentikan serangan lewat sayap kanan lajur H ini. Tapi dengan pion H6 saja. Benteng E5. Di sini kuda F6, kawan. Untuk pertahankan petak H5-nya, karena ada sokongan dari gajah ataupun benteng. Kalau sekarang dorong percuma, pion G5 akan didorong oleh hitam. Jadi dengan benteng AE1 dobling di lajur E, Nihal Sarin dengan benteng-bentengnya, kemudian menteri C7, dan Nihal Sarin melangkah menteri ke C2. Untuk berikan dukungan ya di area terang ini, kawan, coba mengincar petak G6, apakah pion juga siap didorong nanti, ataupun ada ide pengorbanan benteng ambil pion E6 sehingga petak G6 ini akan menjadi lemah nanti. Kemudian kita lihat saja. Kuda D7 ancam benteng mundur ke E2, dan kuda kembali ke F6 mondar-mandir saja merupakan jalan terbaik. Tapi memilih keluarkan benteng AD8 terlihat cukup normal bagi kita, keluarkan benteng-benteng untuk cepat aktif. Tapi serangan Nihal Sarin ini, kawan, mulai dipersiapkan dengan pion H5. Tidak bisa dorong pion ini lagi, kawan. Harus ditangkap, pion G pukul pion H5. Kalau didorong seperti ini, seperti yang saya sebut di awal, ada ide benteng meluncur chop. Kalau diambil, kawan, maka menteri keluar chop predali, ancaman skakmat juga ada. Kalau nggak diambil, bahayanya juga benteng ke sini, kawan, menteri ke sini, sudah repot juga, kawan. Oleh karena itu, pion G pukul pion H5, gajah ambil balik, kuda F6, gajah mundur ke F3, selanjutnya pion B5. Bortnik mencoba menyisir lewat sisi menteri sekarang. Sepertinya engine juga nggak suka. Apa langkah terbaiknya? Benteng D6. Untuk perkuat peta E6 ini, kawan. Oke, pion B5. Raja G2. Nihal Sarin memberikan jalan bagi bentengnya, kawan, di lajur H. Kemudian pion B pukul pion A4. Bisa ditangkap juga pion A4 ini. Tapi benteng E5 terlebih dahulu. Berikan dukungan, kawan. Ya, mungkin nanti juga di sini kombinya banyak sekali dipersiapkan oleh Nihal Sarin. Bahaya. Sudah dalam alarm merah di sini. Lampu kuning, lampu merah buat hitam. Benteng B8. Benteng C5. Mencoba menyerang pion di sini. Nah, benteng ke sini jawaban terbaiknya. Benteng ambil pion, menteri mundur ke B8, menekan pion di sini. Jawaban terbaik menurut engine. Tapi memilih menteri ke B6, langsung mengincar pion B2. Ditinggal oleh Nihal Sarin, menteri D2, mengincar petak H6 atau juga petak G5. Nah, kalau kita lihat, kawan, mungkin kalau kalian dengan cermat bisa melihat kombinasi Nihal Sarin ya, dengan adanya benteng yang siap digeser ke lajur H. Benteng ini juga siap dikorbankan ke petak G5 cek ya. Kalau diambil, kawan, diambil oleh menteri cek, diikuti benteng ke sini, bisa skakmat. Sudah sangat jelas terlihat. Tapi Alexander Bortnik tidak melihat itu. Langkah terbaiknya blokade jalur benteng, kuda ke D5. Mungkin benteng H1 mengincar pion di sini. Diikuti benteng H8 untuk mempertahankan diri. Langkah terbaik. Bortnik tidak melihat ancamannya itu, kawan. Dia ambil pion B2, menteri ambil pion B2. Langkah brilian pertama diluncurkan oleh Nihal Sarin, benteng G5 cek. Raja mundur, kalau diambil seperti yang saya sebut tadi ya, dengan kombinasi menteri di lajur G dan benteng di lajur H, tentu skakmat, kawan, beberapa langkah kemudian. Oleh karena itu tidak ambil, raja mojok, mundur ke H8. Sekarang menteri F4. Ya, serang kuda di sini.
Sama kalau benteng ini diambil, ya kuda jatuh cek, diikuti benteng juga, ya wassalam juga kawan. Pokoknya wassalam wis. Karena benteng ini, adanya benteng ini, kalau lajur H terbuka, benteng ini juga siap bermain digeser. Kuda ke H7 serang benteng, dan sekarang benteng H1. Langkah brilian kedua dari Nihal Sarin. Pion F6. Kalau dicaplok menggunakan kuda, sama kasusnya skakmat. Cek di sini, raja ke sini kah? Nah, wassalam juga. Kalau blokade dengan kuda di sini, menteri ke sini cek, raja G8. Nah, benteng dikorbankan di sini, raja ambil, cek di sini, raja mojok ke sini, dan diikuti menteri G5 cek. Atau ada sesuatu yang tadi lebih cepat kawan? Di sini kah? Ya, kayaknya ini ya, memang jalan terbaik. Oke, pokoknya skakmat lah, pokoknya skakmat. Atau gajah ke sini juga, pokoknya skakmat lah. Udah skakmat tak terhindarkan. Ya, sama juga ya. Kalau diambil menggunakan pion, menteri ke sini cek, sama juga skakmat. Susah pokoknya kawan. Oleh karena itu nggak diambil dengan pion F6, Bortnik bermain. Di sini benteng ambil pion H6, lagi-lagi kawan korbankan diri. Nanti terbuka diagonal gelap ini ya. Lagi-lagi skakmat, geser ke sini, tinggal G6 cek, lari kemana ke sini, skakmat ya. Tidak diambil, benteng B7, perkuat baris ke-7. Kemudian ada gajah E4, tetap ya. Di sini ancaman skakmatnya pion E5. Gajah pukul kuda. Pilih mana kalian, ambil menteri, ambil benteng. Di posisi ini, Bortnik menyerah. Ancamannya skakmat, kawan. Anggap contoh, menteri dicaplok. Maka gajah E4 cek. Sini pun bisa discover cek. Dan checkmate juga. Pokoknya skakmat, 5 langkah skakmat. Apapun yang dipilih oleh hitam, tetap skakmat, kawan. Oke, game Ciamik yang kita dapat dari permainannya Nihal Sarin. Sekali lagi, bagi kawan-kawan yang belum nonton game dari Dani Dubov yang dihajar oleh Vidit Santos Gujrati, videonya ada di akhir video ini ya. Silahkan kalian tonton kawan. Oke, itulah kawan untuk game-game di kualifikasi hari pertama eSport World Cup 2025. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu hasil di hari atau nanti malam ya. Besok baru bisa kita ulas. Terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.